warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lira Zulfa Salsabila, NIM 1153. Dan saya Roberta Ladawia dengan NIM 1152. Saya Aisyah Jendalula Ismawardi, NIM 1148. Saya William Timothy, NIM 1120. Kami akan melaksanakan tugas wawancara dari pemasaran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lira Zulfa Salsabila. Ya, Dengan Bapak siapa? nama lengkap saya Insinyur Khairul Aman Mahmudi MM. Biasa dipanggil Rudi atau Pak Rudi. Bisa diceritakan Pak sejarah dari perusahaan Bapak itu seperti apa? Ya, perusahaan kami adalah sebuah PT ya, Prima Mega Esa. Kami bergerak di bidang konstruksi dan juga sebagai supply hoist crane yang ada di gedung-gedung itu dan punya keagenan merek Stahl dari Jerman. Itu asal muasal perusahaan kami berdiri, sehingga kita sekarang konsentrasi di konstruksi, baik di konstruksi di pemerintahan, di kabupaten atau di provinsi, maupun di perusahaan-perusahaan seperti di petrokimia atau pembangkit Jawa Bali, PJB, atau sekarang bahkan kita juga mau coba ikut tender di smelter yang investasi, kita tahu semua investasi di Gresik sangat besar, jadi yang sudah diresmikan oleh Bapak Jokowi untuk pembangunan smelter. Nah, itu salah satu yang menjadi market saya supaya perusahaan ini yang sampai sekarang bisa eksis dan bergerak di bidang konstruksi tersebut. Lokasi perusahaannya itu ada di mana aja, Pak? Ya, saya lokasi perusahaan kantor ada dua. Satu di daerah Kecamatan Driorejo sana, dan satu lagi ada di GKB sebenarnya. Tapi kita ini konstruksi itu temporary, jadi kalau ada proyek di situ, kayak kemarin saya dapat proyek pembangunan kantor di Petro Oxo Nusantara. Kita membangun gedung 4 lantai. Nah, itu kita mendirikan direksi di situ. Karyawan pelaksana saya ada, dan juga kita punya karyawan tidak tetap. Ini kalau pas puncak-puncaknya lagi membangun gedung, tenaga yang saya butuhkan bisa sampai 110 tenaga kerja. Dan tenaga kerja saya semua bersertifikat, baik tenaga ahlinya maupun K3-nya. Karena itu sesuai dengan aturan dari pemerintah, Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 14 Tahun 2019. Dan perusahaan saya juga, saya sudah komplit punya surat badan usaha jasa konstruksi, ikut anggota Kadin, ikut anggota Kapensi, dan juga tenaga-tenaga ahli kita itu ikut pelatihan bersertifikat, sehingga perusahaan-perusahaan yang membutuhkan kita itu sudah siap untuk melakukan itu. Sejak berdiri tahun 2010 perusahaan kami itu sampai sekarang alhamdulillah eksis terus. Hampir tiap tahun kita dapat menang tender, kita dapat penunjukan, kemudian kita juga dapat memasang kren yang dapat keagenan dari Jerman. Itu kita lakukan dengan baik dan sesuai prosedur dan sesuai dengan peraturan pemerintah. Itu. Baik. Kalau boleh tahu pemilik dari kontraktor ini itu siapa, Pak? Atau Ya. milik bersama atau Ya. jasa orangan? Kebetulan yang punya ini saya sendiri. Sesuai dengan akte pendirian, sahamnya itu hampir 100% itu saya miliki, hanya 10-5% itu di komisaris. Kemudian komisaris itu juga masih saudara dengan saya, sehingga perusahaan ini tanggung jawab direktur utamanya adalah saya sendiri. Bagaimana struktur organisasi di perusahaan ini, Pak? Ya, struktur organisasi saya itu ya sederhana, artinya direktur ada di atas, kemudian di bawahnya saya ada manajer proyek, ada manajer K3, keselamatan kerja, dan ada juga manajer administrasi dan juga pajak. Di bawahnya nanti itu ada stafnya. Di tiap-tiap
manajer itu ada stafnya di bawah. Habis staf itu kemudian pelaksana, habis pelaksana baru harian lepas, kayak gitu. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan dari konsumen dalam pengembangan strategi pemasarannya? Ya, kalau strategi pemasaran, kebetulan kita dulu saya backgroundnya juga marketing ya. Jadi kalau kita buat, artinya ini marketing saya ini saya titik beratkan di after sales service. Ya, after sales service ini kalau baik, pekerjaan kita baik, orang sudah tidak akan nyari kontraktor lain, pasti akan lari kita kembali. Istilahnya repeat order. Jadi karena kerjaan kita baik, selesai dengan baik, memuaskan customer, memuaskan pelanggan, mereka akan mencari kita lagi untuk bangun gedung-gedung berikutnya atau masang keren-keren berikutnya, kayak begitu. Siapa target pasar utama dari jasa yang Bapak tawarkan? Ya, sesuai dengan perkataan saya tadi yang di depan. Jadi marketing kita, tujuan pekerjaan saya adalah di pemerintahan, baik pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat, dan itu menggunakan dana APBD atau APBN, dan juga kita nyasar di BUMN kayak petrokimia, kayak semacam grupnya PT PAL segala macam, dan juga pembangkit Jawa Bali PJB, mirip-mirip setengah pemerintah setengah swasta, dan juga swasta yang bonafit kayak smelting kayak begitu-begitu. Ini target kita ke sana lah untuk itu. Saya tidak menyasar perusahaan-perusahaan yang kecil karena notabene-nya biasanya banyak masalah di situ. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada order yang memungkinkan kita ambil, kita ambil. Itu. Bagaimana Bapak memastikan komitmen terhadap kualitas jasa yang Bapak tawarkan dalam strategi pemasarannya? Kita punya staf atau bidang quality control. Kita ada sendiri. Kedua, semua tenaga saya bersertifikat. Termasuk pernah Universitas Muhammadiyah mengadakan sertifikat ahli K3 atau AK3 umum yang dikeluarkan oleh Desnaker. Saya mengirim orang untuk mendapat sertifikat itu, dan memang susah itu, bisa 12 hari dan bayarnya agak mahal, tapi sertifikat itu sangat berguna di lapangan karena juga sesuai dengan aturan main pemerintah, baik di Undang-Undang Jasa Konstruksi maupun di Undang-Undang Cipta Kerja. K3 atau keselamatan kerja itu sangat dibutuhkan, terutama di bidang konstruksi, di bidang proyek, di bidang pembangunan, bahkan juga untuk maintenance di perusahaan itu K3 sangat dibutuhkan. Nah, kalau itu semua kita lakukan, otomatis mutu di samping ada quality control kita akan terjamin dengan baik. Baik. Bagaimana Bapak menentukan harga jasa Bapak dalam strategi pemasaran? Kalau di konstruksi atau di pembangunan, itu kita punya harga satuan atau RAB itu standar. Jadi di tiap kabupaten pemerintahan Gresik atau di kabupaten lain itu punya harga satuan yang standar dan ditandatangani oleh pemangku kebijakan atau Bapak Bupati. Jadi kita sudah menstandarkan harga satuan. Kita tidak bisa mengkrit tinggi atau mungkin di bawahnya, tidak. Jadi sekarang pemerintah itu membuat harga satuan itu sama rata dan sama di tiap kabupaten, kecuali kabupaten itu di luar pulau atau di istilahnya untuk bawa barangnya itu harus naik kapal dulu segala macam, itu pengecualian. Tapi hampir semua standar untuk harga jasa dan barang dan jasa itu sama. Gitu. Apa marketing yang Bapak gunakan dalam mempromosikan jasa perusahaan Bapak? Gimana? Marketingnya itu seperti apa Pak? Entah itu secara mulut ke mulut atau bagaimana? Enggak, kita perusahaan besar enggak mungkin dari mulut ke mulut. Itu tadi. Jadi marketing saya itu dilakukan bila kita melakukan usaha itu dengan baik, otomatis kita akan dapat repeat order. Jadi kita membuat, kita ada kayak company profile,
atau logo-logo atau pengalaman-pengalaman yang kita lakukan kita share di perusahaan-perusahaan yang sejenis membutuhkan. Tapi kebanyakan marketing itu akan pelanggan atau customer itu akan mengambil perusahaan itu atau mencari kerja perusahaan itu bila perusahaan itu sudah pengalaman. Baik lagi kalau dia sudah melakukan pekerjaannya dengan baik di perusahaannya dia akan merepeat order. Ya, dia akan mencari pekerjaan itu lagi menunjuk perusahaan yang sama yang melakukan yang pernah dilakukan itu. Artinya perusahaan-perusahaan itu yang akan membuat customer, membuat gedung, membuat konstruksi itu akan mencari konstruksi atau PT kontraktor yang sudah pernah melakukan pekerjaan di situ. Kebanyakan begitu. Dia tidak akan gambling mencari kontraktor yang baru yang notabene belum tahu kualitas sama kuantitasnya sama pekerjaannya itu baik apa tidak. Jadi dari awal kita melakukan pekerjaan itu harus benar-benar sungguh-sungguh, kualitas kontrolnya bagus, terutama ketikanya bagus, orang akan mencari kita. Begitu. Bagaimana Bapak menghadapi persaingan dalam industri dalam strategi pemasaran perusahaannya Bapak? Ya, dengan berkembangnya teknologi yang baru, globalisasi, otomatis kita harus melakukan berteknologi juga. Artinya semua kita juga sudah bergeser ke IT. Marketing saya maupun pekerjaan-pekerjaan saya itu sudah mengarah ke IT. Baik itu pekerjaan yang kayak gambar, kayak drawing, itu sudah banyak mengarah ke IT yang lebih bagus. Jadi tidak manual sudah kita tinggalkan itu. Karena perkembangan sekarang sudah banyak yang gambar drawing aja harus pakai 3G kan gitu. Harus juga ada kekuatan bacanya segala macam, itu bisa dihitung dengan IT, dengan teknologi yang terbaru. Tidak manual kayak dulu lagi, sudah kita tinggalkan. Gitu. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana Bapak menciptakan hubungan baik dengan klien dan membangun loyalitas klien dalam strategi pemasaran Bapak? Kembali yang saya ceritakan kemarin yaitu after sales service. Ya, setelah pekerjaan itu ada maintenance, umpama kita sudah selesai berkontrak dengan perusahaan dan sudah selesai, tidak kita tinggalkan begitu saja. Kita juga ada masa jeda, masa pemeliharaan, ada waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Di dalam masa pemeliharaan 6 bulan atau 1 tahun ini, bila ada kerusakan segala macam, kita masih bertanggung jawab. Umpama ada bocor atau ada kolom yang rusak segala macam, kita perbaiki sehingga mereka akan puas bahwa kontraktor ini, perusahaan saya ini ikut bertanggung jawab, tidak sampai selesai di perjanjian SPK saja, surat perintah kerja, tapi setelah pemeliharaan masih kita perbaiki, ikut tanggung jawab, sehingga hubungan kita dengan customer itu akan berjalan dengan baik. Itu motto kita juga. Terima kasih untuk waktunya, karena sudah meluangkan waktunya untuk saya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih sama-sama.